Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta. Hari ini Senin 22 April 2024. Jalan yang tak terselami. Nas terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-19 sampai 20. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Pada suatu hari, ada seorang hamba Tuhan hendak pulang dari tempat pelayanan menggunakan transportasi kereta api. Ia pun memesan transportasi online untuk sampai ke stasiun kereta. Hamba Tuhan ini sudah melihat jadwal kereta api yang akan berangkat 15 menit lagi, sedangkan sesuai dengan pengalaman hamba Tuhan ini, perjalanan dari tempat pelayanan ke stasiun kereta api juga membutuhkan 15 menit. Ketika transportasi online tiba, hamba Tuhan ini ditanya, "Kereta jam berapa?" Ia pun menjawab, 15 menit lagi, dan mereka pun berangkat. Namun pada persimpangan jalan yang seharusnya belok ke kiri, oleh pengemudi belok ke kanan, jalur yang tidak pernah dilewati oleh hamba Tuhan ini. Tetapi karena hamba Tuhan ini berpikir positif, ia akhirnya tidak berkomentar apapun dan percaya kepada pengemudi ini. Benar saja, pengemudi ini melewati jalan pintas yang akhirnya mereka sampai di stasiun kereta api lebih cepat 7 menit dari perkiraan. Seperti itu juga yang dialami dan dirasakan oleh Yusuf ketika di dalam perjalanan hidupnya harus mengalami berbagai tekanan dan ancaman. Dibenci dan dijual oleh saudara-saudaranya, kemudian menjadi budak di rumah Potifar. Belum selesai sampai di situ, Yusuf juga difitnah oleh istri Potifar yang mengakibatkan ia harus dipenjara. Namun, dalam hal ini Yusuf tidak pernah menyalahkan saudara-saudaranya, dan itu terlihat dari perkataan Yusuf ketika bertemu dengan saudara-saudaranya. "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Kemudian dilanjutkan dalam pasal 50 ayat yang ke-20, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Tidak mudah untuk memiliki pandangan seperti Yusuf. Yusuf tahu siapa yang memimpin hidupnya. Perkataan, "Bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah," pasal 45 ayat yang ke-8, menunjukkan sebuah keyakinan bahwa semua yang terjadi ada dalam kedaulatan Tuhan. Yusuf tahu benar siapa yang memimpin hidupnya. Bagaimana kita memandang semua penderitaan yang ada selama ini? Terkadang hidup kita seperti Yusuf. Kita mengalami berbagai tekanan dan pergumulan hidup seolah-olah tidak ada hentinya. Kita tidak melihat ada Tuhan yang hadir dalam masa-masa sulit. Saat Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, saat dimana ia harus menghadapi masa-masa tersulit di Mesir, apakah Tuhan tidak ada di sana? Tidak. Dia ada dan dia sedang bekerja. Tuhan sepertinya tidak terlihat, tetapi dia memegang kendali. Jika penderitaan itu ada karena kelalaian atau dosa kita, bertobatlah. Tetapi selama kita hidup dalam jalannya dan Tuhan izinkan penderitaan itu ada, tetaplah percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas semuanya. Jalan Tuhan memang tidak dapat kita selami, tetapi teruslah berjalan karena pasti indah pada akhirnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.